Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan cara menggunakan perintah block, write block, dan block editor. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena perintah-perintah yang kita bahas kali ini akan sangat mempermudah kita dalam proses menggambar. Jadi pastikan kalian mengikuti materi ini sampai akhir. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, definisi blok atau objek blok. Blok adalah sebuah objek atau sekumpulan objek yang dikelompokkan menjadi satu, disimpan dengan nama, dan dapat digunakan berulang-ulang. Tujuan pembuatan blok adalah supaya kita bisa menggambar objek sekali, tetapi bisa kita gunakan berkali-kali. Selanjutnya, perintah blok. Perintah blok berfungsi untuk menyimpan objek menjadi blok, agar bisa kita gunakan berkali-kali dalam satu dokumen. Selanjutnya, perintah write block berfungsi untuk menyimpan blok di penyimpanan lokal komputer agar bisa kita gunakan di semua dokumen, termasuk dokumen baru. Jadi tidak hanya bisa kita gunakan di dokumen tempat blok itu dibuat, begitu. Selanjutnya, block editor berfungsi untuk mengedit blok. Apa sih keuntungan menggunakan blok? Yang pertama, proses menggambar menjadi lebih efisien. Yang kedua, jika ada kesalahan pada objek blok, kita tidak perlu edit satu persatu. Cukup lakukan edit blok, maka semua blok yang ada di layar kerja akan ikut berubah. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah block, write block, dan block editor. Yang pertama saya jelaskan dari baris perintah. Ini cara yang paling mudah. Untuk mengaktifkan perintah blok dari baris perintah, caranya kita cukup ketik huruf B, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi untuk mengubah objek menjadi sebuah blok, kita perlu menentukan nama, pick point, dan select object. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah write block dari baris perintah, caranya cukup ketik huruf W, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, untuk mengaktifkan block editor dari baris perintah, caranya cukup ketik BE, kemudian enter. Nah, nanti kita diminta untuk menentukan blok mana yang akan kita edit. Kita pilih, kemudian OK, begitu. Selanjutnya, untuk memasukkan blok ke dalam layar kerja, caranya kita ketik huruf I, kemudian enter. Nah, nanti kita pilih blok mana yang akan kita masukkan ke dalam layar kerja, kemudian kita klik OK, begitu. Itu cara yang paling mudah dari baris perintah. Selanjutnya, jika kita ingin membuat blok atau edit blok dari ribbon panel, caranya kita klik tab insert. Nah, ini perintah blok, ini write block, kemudian ini block editor, kemudian ini insert block. Selanjutnya, jika kita ingin membuat blok dari menu bar, caranya kita klik modify, kemudian pilih object, kemudian kita pilih block description. Nah, ini untuk mengaktifkan perintah blok. Selanjutnya, untuk mengedit blok, caranya kita klik tools, block editor. Kemudian untuk memasukkan blok ke dalam layar kerja, kita klik menu insert, kemudian kita pilih blok. Nah, untuk perintah write block tidak bisa diaktifkan dari menu bar, atau bisa tetapi saya tidak tahu caranya. Jadi jika teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita praktekkan. Ini adalah denah rumah. Semua perabot yang ada di dalam denah ini adalah blok, jadi bisa kita gunakan berulang-ulang. Untuk melihat daftar blok yang ada di dalam dokumen, caranya kita klik tab insert, kemudian kita klik insert. Nah, ini adalah daftar blok yang ada di dalam dokumen ini. Atau bisa juga kita ketik I, kemudian enter. Kemudian kita klik drop down di sini. Nah, ini adalah daftar blok yang ada di dalam dokumen ini. Misalnya kita akan membuat kasur di kamar ini. Kita cukup klik insert, kita pilih blok kasur, kita klik, kemudian kita tempatkan di sini.
Simple sekali. Kemudian misalnya kita ingin mengedit kasur, kita cukup edit bloknya saja. Nanti semua perubahan akan diterapkan di semua blok kasur yang sudah kita insert ke layar kerja. Sekarang kita praktek membuat blok. Di sini ada space pintu, kita buat pintu. Kita buat sederhana saja menggunakan rectangle, misalnya seperti ini. Kemudian ini kita copy dari endpoint ke endpoint. Kemudian kita buat rectangle lagi dari midpoint ke endpoint. Kemudian ini kita rotate. Kita buat sederhana saja ya. Ini hanya contoh cara membuat blok. Kita buat arc dari sini ke sini seperti ini. Nah, misalnya objek pintu ini akan kita simpan menjadi blok supaya bisa kita gunakan berulang-ulang. Caranya cukup kita aktifkan perintah blok, ketik B, enter. Kemudian di sini kita tulis namanya pintu. Kemudian kita pilih pick point, kita klik pick point di sini. Pick point adalah titik tempat kursor membawa blok saat kita insert ke layar kerja. Jadi bisa kita klik sembarang, tetapi supaya mudah kita klik di bloknya. Kita klik di endpoint di sini. Kemudian select object, kita klik select object. Kita blok semua objek dari gambar pintu ini, seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Nah, di bawah opsi select object ini ada retain, convert to block, dan delete. Jika kita pilih retain, maka objek yang tadi kita seleksi akan tetap menjadi objek biasa. Kemudian jika kita pilih convert to block, objek yang tadi kita seleksi akan otomatis menjadi blok, tanpa perlu kita insert. Kemudian jika kita pilih delete, blok akan tersimpan, tetapi objek aslinya akan dihapus dari layar kerja begitu. Kemudian di sini kita tentukan unitnya milimeter. Kemudian kita contreng allow exploding. Siapa tahu suatu saat kita perlu explode blok ini. Kemudian jika perlu kita tambahkan description di sini. Tapi yang wajib nama, pick point, select object, dan unit. Oke, setelah itu kita klik OK. Maka gambar aslinya hilang karena tadi kita pilih delete. Kemudian bloknya sudah jadi. Misalnya kita ingin insert, kita klik insert lagi, kita pilih pintu, kita klik, kita letakkan di sini. Simple ya. Kemudian misalnya kita akan membuat pintu di sini, kita klik insert, kemudian pilih pintu. Karena arahnya berbeda, kita klik di sini. Kemudian kita rotate. Seperti ini. Mudah ya. Kemudian untuk di sini, karena pintunya kebalik, bisa kita mirror seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin mengedit pintu ini. Kita buka blok editor, ketik BE, enter. Kemudian kita pilih pintu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini misalnya kita ingin menambahkan handle. Kita tambahkan handle di sini misalnya simple saja. Misalnya seperti ini. Kita mirror. Kemudian misalnya kita ingin ubah warnanya. Kita blok semua, klik kanan properties. Kita ubah warnanya. Walaupun warna bisa kita atur dari layar ya. Ini hanya contoh seperti ini. Setelah kita ubah, kita kembali ke blok editor, kita pilih save block, kemudian kita close block editor. Maka pintunya sudah berubah, warnanya berubah, dan di sini ada gagang pintu atau handle. Dan perubahan ini diterapkan di semua blok pintu seperti ini. Oke ya, itu cara membuat blok dan cara mengedit blok. Sekarang saya contohkan lagi di gambar mechanical seperti ini. Nah, di sini ada simbol kekasaran. Simbol seperti ini biasanya banyak digunakan di dalam gambar mechanical. Jadi supaya proses menggambar lebih efisien, kita bisa simpan simbol kekasaran ini menjadi sebuah blok, supaya bisa kita gunakan berulang-ulang tanpa membuatnya kembali secara manual. Caranya seperti ini. Ini kita delete saja nilainya. Kita simpan sebagai blok, simbolnya saja.
Caranya seperti tadi, kita ketik B, enter, kita tentukan namanya, misalnya roughness, kemudian pick point, kita klik di endpoint di sini, select object, kita seleksi semua simbol kekasaran ini, kemudian di sini unitnya milimeter, jika perlu kita tambahkan deskripsi, kemudian kita klik OK. Nah, karena tadi tidak ada nilainya, karena tadi nilainya itu pakai teks, jadi jika kita simpan sebagai blok maka nilainya akan tetap seperti itu. Padahal untuk nilai kekasaran kan bisa berubah-ubah begitu. Jadi sekarang kita tambahkan nilai kekasarannya menggunakan define attribute. Caranya kita edit blok tadi, kita ketik BE untuk membuka blok editor, enter, kita pilih roughness, kemudian kita klik OK, kemudian kita tambahkan atribut definition di sini, kita klik, kemudian di sini tag-nya kita tulis misalnya value, kemudian prompt-nya nilai kekasaran, kemudian default-nya misalnya 0, kemudian kita klik OK, kita tempatkan atribut ini di sini, kemudian kita save blok, kemudian close block editor. Sekarang kita insert blok tadi, kita klik insert roughness, kita klik di sini misalnya. Nah, nanti setelah kita klik posisi penempatannya, kita diminta untuk menentukan nilai kekasaran, misalnya 1,6 RA, kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita insert lagi kekasarannya di sini dengan nilai yang lebih kecil, misalnya nilai kekasarannya misalnya 0,6. Oke. Simple ya. Atau misalnya kita ingin menginput grade-nya saja, tidak nilainya seperti ini. Kita bisa klik 2 kali, kita edit atributnya, misalnya N7. Klik OK. Maka berubah menjadi kekasaran grade N7 begitu. Itu contoh cara membuat blok dan memasukkan blok ke dalam gambar. Tapi kedua blok yang tadi kita buat tidak bisa kita gunakan di dokumen lain. Jadi di sini misalnya kita insert, tidak ada pintu atau roughness, karena kita simpan blok tadi menggunakan perintah blok. Supaya blok bisa kita gunakan di semua dokumen, caranya kita simpan dengan perintah write block. Saya contohkan. Untuk mengaktifkan perintah write block, kita ketik W, enter, atau bisa juga kita klik perintah write block. Nah, di sini source-nya ada block, entire drawing, dan object. Kita pilih blok jika kita ingin menyimpan blok yang sudah ada ke penyimpanan lokal. Jika kita pilih entire drawing, maka semua gambar yang ada di layar kerja akan disimpan menjadi blok di penyimpanan lokal. Jika kita pilih objek, maka kita akan menyimpan objek tertentu saja menjadi blok di penyimpanan lokal. Ini seperti cara membuat blok tadi. Bedanya hanya disimpan di penyimpanan lokal. Jadi kita perlu menentukan pick point dan select object lagi begitu. Nah, ini saya contohkan blok saja. Jadi kita menyimpan blok yang sudah ada. Kita pilih pintu. Karena bloknya sudah ada, jadi kita tidak perlu menentukan pick point dan select object lagi. Kemudian untuk menentukan lokasi penyimpanan, kita klik browse di sini. Nah, di sini kita bisa tentukan lokasi penyimpanan. Kemudian di sini kita beri nama pintu, save. Kemudian kita klik OK. Di sini insertion unitnya kita pilih milimeter. Nah, sekarang misalnya kita membuat dokumen baru, kita klik insert, masih belum ada di sini, tetapi kita bisa klik more option. Kemudian di sini kita klik browse, kita cari lokasi penyimpanannya, kita pilih blok yang kita simpan menggunakan perintah write block tadi. Nah, seperti ini. Saya contohkan sekali lagi. Misalnya kita akan menyimpan blok ini, blok simbol kekasaran menggunakan perintah write block. Jadi kita simpan di penyimpanan lokal.
Caranya kita ketik W, enter. Kemudian kita pilih blok. Di sini kita pilih roughness. Lokasi penyimpanannya sama saja seperti tadi, kita klik OK. Nah, sekarang jika kita ingin menggunakan blok roughness tadi, kita bisa klik insert, kemudian more option, pilih browse. Atau bisa juga kita ketik I ya, I, enter, browse. Kita pilih roughness, open. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan misalnya di sini. Nah, kita tentukan nilainya N9 misalnya. Kemudian kita klik OK. Seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu tutorial cara menggunakan perintah block, write block, block editor, dan cara memasukkan blok ke dalam layar kerja AutoCAD. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.